Ya, jadi kita masuk ke perkenalan komponen elektronik dan konsepnya. Yang pertama kita bahas dulu tentang konsep dasar. Jadi komponen elektronik itu ada dua ya. Yang pertama adalah komponen pasif dan yang berikutnya adalah komponen aktif. Nah, jika dilihat dari polaritasnya, komponen itu juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu komponen nonpolar dan komponen polar. Yang pertama kita bahas dulu mengenai komponen elektronik aktif dan komponen elektronik pasif. Yang pertama komponen elektronik pasif. Komponen elektronik pasif adalah komponen yang tidak memerlukan arus atau tegangan agar dapat bekerja. Contohnya adalah resistor, induktor, dan kapasitor. Yang berikutnya adalah komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen yang memerlukan arus atau tegangan listrik agar ia dapat bekerja. Contohnya adalah transistor, IC, dan dioda. Yang berikutnya kita bahas mengenai polaritas komponen. Komponen juga dapat dibagi menjadi komponen nonpolar dan komponen polar. Komponen nonpolar adalah komponen yang tidak mempunyai kutub tertentu, sehingga kaki komponen bebas terhubung dari kutub manapun dari sumber tegangan. Contohnya adalah resistor, induktor, dan lampu DC. Sedangkan komponen polar adalah komponen yang mempunyai kutub tertentu, sehingga agar dapat bekerja, kaki komponen harus terhubung dengan suatu kutub tegangan tertentu. Contohnya adalah transistor, dioda, dan IC. Untuk membandingkan suatu komponen polar dan non-polar, kita dapat menggunakan dua buah komponen yang memiliki fungsi yang mirip. Pada percobaan singkat ini kita akan menggunakan lampu DC sebagai komponen non-polar dan LED sebagai komponen polar. Yang pertama kita gunakan dulu lampu DC yang merupakan komponen non-polar. Contoh lampu DC ini kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan, misalnya seperti ini. Ya, dia dapat menyala. Sedangkan misalnya kita balik polaritasnya, ya seperti ini. Nah, dia tetap dapat menyala. Nah, sedangkan coba kita lakukan hal yang sama terhadap LED. LED kita hubungkan dulu dengan rangkaian seperti ini, dan kita hubungkan dengan sumber tegangan. Ya, LED juga dapat menyala. Akan tetapi, coba kita bandingkan dengan misalnya polaritas baterai atau sumber tegangan yang kita balik. Nah, maka LED tidak dapat menyala. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa lampu DC adalah komponen non-polar dan LED adalah komponen polar. Komponen pasif. Komponen pasif yang pertama akan kita bahas adalah resistor. Resistor adalah satu komponen yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Sifat menghambat dari resistor ini disebut resistansi. Satuan resistor adalah ohm. Simbol resistor pada skematik dapat dilihat pada slide. Jadi ada dua. Yang pertama adalah seperti kotak dan yang kedua adalah simbolnya zigzag. Simbol kotak dari resistor itu digunakan pada regional EU dan simbol yang zigzag digunakan pada regional US atau JP. Bentuk fisik dari resistor sendiri itu bermacam-macam. Dapat kalian lihat juga pada slide. Komponen pasif berikutnya yang akan kita bahas adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik pasif yang memiliki muatan listrik yang disebut kapasitansi. Kapasitor menyimpan muatan listrik dalam satuan farad. Simbol dan gambar resistor dapat dilihat pada slide. Induktor. Induktor adalah komponen elektronik pasif yang memiliki induktansi. Induktor menyimpan medan magnet yang dinyatakan dalam satuan Henry. Simbol dan gambar induktor dapat dilihat pada slide. C. Sumber tegangan.
Sumber tegangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber tegangan AC atau cumulative current dan DC atau direct current. Sumber tegangan AC merupakan sumber tegangan yang memiliki arus bolak-balik, sedangkan DC memiliki arus arah. Sumber tegangan AC memiliki kelebihan berupa tegangan yang lebih stabil dibandingkan dengan sumber tegangan DC. Oleh karena kelebihannya inilah, tegangan AC digunakan oleh penyedia listrik, contohnya PLN, untuk mengalirkan listrik dari pembangkitan ke rumah-rumah penduduk. Akan tetapi, DC juga memiliki kelebihan, yaitu tegangan DC merupakan tegangan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan komponen-komponen elektronik. Oleh karena itulah, sumber tegangan AC yang didapatkan pada listrik rumah pada umumnya harus dikonversi dulu menjadi sumber DC sebelum bisa dialirkan ke komponen pada rangkaian elektronik. Percobaan kali ini kita akan membandingkan antara rangkaian yang terbuka dan rangkaian tertutup. Misalnya, rangkaian yang kita miliki terdiri dari satu resistor dan satu LED. Dan kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan. Jika rangkaian ini tertutup dan polaritasnya benar, maka LED dapat menyala. Hal ini terjadi karena arus listrik dapat mengalir dari VCC ke ground. Sedangkan misalnya jika rangkaian ini kita buat terbuka seperti ini, ya, LED tidak dapat menyala. Hal ini karena aliran arus listrik tidak dapat mengalir ke ground.